Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Bagian yang ke-39 masih seputar bab Nur Muhammad. Kita menyambung pembacaan kitab tentang Nur Muhammad kita kemarin. Bacaan kita sampai dan lagi dijadikan Allah Ta'ala daripada zatnya. Kemudian sambungannya seperti perkataan Abdul Wahab Sya'rani rahmatullah alaih, innallaha khalaqa ruhan nabi Muhammadin min zatihi wa khalaqa ruhal alami min nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Artinya bahwasanya Allah Ta'ala menjadikan ruh Nabi itu daripada zatnya dan dijadikannya ruh sekalian alam itu daripada Nur Muhammad. Jadi semesta sekalian alam ini ada memiliki ruh. Jadi tidak ada yang tidak ada ruhnya. Kalau tidak ada ruhnya maka dia tidak akan wujud. Jadi setiap yang wujud, setiap yang ada itu ada ruhnya. Dan ruhnya itu daripada ruh Nabi kita atau daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita di dalam hal ini untuk sampai kepada hakikat kita mensyuhud. Maksud mensyuhud itu memandang dengan hati bahwasanya semesta sekalian alam ini daripada Nur Muhammad dan kemudian semesta sekalian alam ini adalah Nur Muhammad. Bukan sekedar dari lagi, tetapi dia adalah memang Nur Muhammad. Jadi tidak ada yang wujud, tidak ada yang ada kecuali Nur Nabi kita, Nur Muhammad. Tetapi di dalam syuhud ini tidak mesti kita setiap kali melihat kita pandang kepada Nur Muhammad. Tidak terus begitu, maksudnya sebetulnya di dalam kita mengetahui bahwasanya hakikat alam itu adalah Nur Muhammad, itu sebetulnya cukup satu kali saja. Setelahnya tidak lagi dikenang-kenang. Jadi setelah kita tahu bahwasanya semua ini Nur Muhammad sudah kita ketahui, dan tinggal lagi yang untuk seterusnya itu, ini kalau mau ada tarikatnya itu mesti kita pasangkan dengan salawat. Ini di dalam hal untuk menyatakan bahwa itu Nur Muhammad, yaitu kita pasangkan dengan salawat. Jadi pada hakikatnya Nur Muhammad, pada syariatnya kita baca bacaan salawat. Jadi pada ketika kita melihat sesuatu, kita ingin menyatakan itu Nur Muhammad, tinggal kita mensalawati saja lagi. Kita melihat pohon, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kita melihat orang, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, jadilah sehingga kita itu di dalam sehari itu banyak membaca salawat. Jikalau kita sudah di mulut tidak bisa, seandainya atau kita mungkin rasa malas di mulut, sudah di hati, jadi terserah saja mau di mulut mau di hati, itu bebas, malah lebih bagus lagi kalau dengan hati, tetapi jangan ditinggalkan yang dengan mulut. Jadi pada melihat sesuatu baca dalam hati, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi di sanalah yang akhirnya kita itu dengan menganut ajaran Nur Muhammad, dengan tarikat membaca salawat itu yang mana pasangannya, disitulah kita itu pada akhirnya banyak membaca salawat, dan disitulah kita akan mendapat bimbingan atau guru yang dengan banyak kita membaca salawat itu tadi, di situ akan menjadikan diri kita ini lebih baik
daripada diri kita yang kemarin. Nah, ini di dalam upaya untuk menjadikan diri lebih baik. Seumpama kita ada sesuatu hal kemaksiatan yang kita itu sulit sekali untuk meninggalkannya, dengan diri kita banyak bersalawat, itu pada nantinya berangsur akan bisa kita tinggalkan dengan sendirinya. Bahkan kita tidak suka lagi dengan kemaksiatan itu dengan sendirinya. Seumpama kita seseorang yang doyan minum minuman keras, dengan banyak bersalawat, yang mana salawat itu adalah guru kita yang menjadi pembimbing batin kita, dengan itu dengan sendirinya dari dalam kita akan tidak senang lagi dengan yang namanya minuman keras. Seumpama kita senang menggibah atau senang berdusta, itu dengan sendirinya kita itu akan tidak suka lagi dengan kemaksiatan itu. Karena mana? Karena ini memang seseorang jikalau sudah berguru, maka gurunya lah yang akan membimbing dirinya kepada jalan kebenaran. Nah, jadi di situ juga yang kita itu di dalam membaca salawat itu kita akan mendapatkan jumlah yang banyak, yang tidak hanya terhenti di sajadah kita atau pada saat kita duduk dalam khususan, tetapi ini yang namanya sambil-sambil di dalam keseharian, tidak di mulut, di dalam hati, begitu. Jadi ini pasangan kalau kita mau menyatakan bahwasanya atau mau melazimi tentang Nur Muhammad ini. Jadi tidak ada yang namanya orang belajar bab Nur Muhammad tetapi tidak rajin di dalam bersalawat. Kemudian itu tadi, dengan kita rajin bersalawat nanti kita akan diarahkan lagi oleh guru batin kita itu, yaitu kita akan terkenang kepada yang punya nur, yang empunnya nur, yaitu Rasulullah. Jadi ini semakin kita banyak bersalawat, itu semakin sering kita nantinya akan terkenang dengan Rasulullah. Bahkan nantinya bisa saja berubah di dalam hati itu, bacaannya itu ya Rasulullah. Boleh juga sama saja, ini semisal karena ini yang punya nur, jadi ya Rasulullah. Bisa saja Habibi Muhammad, bisa juga kekasihku Muhammad, bisa juga ya Rasulullah, lihat ini ya Rasulullah, lihat ini ya Rasulullah. Jadilah dengan begitu, itu yang dinamakan kita itu ada penghampiran diri kepada Rasulullah. Dengan penghampiran diri kepada Rasulullah inilah maka diri kita itu semakin hari akan semakin nampak. Maksudnya kan kemarin kita katakan tasawuf itu takhali, tahali dan tajalli. Semakin nampak maksudnya semakin terang diri kita. Karena kalau Rasulullah itu kita umpamakan cahaya yang besar, sumber cahaya, maka apabila kita mendekat kepada Rasulullah sama dengan kita akan mendekat kepada sumber cahaya atau kepada yang cahaya yang besar itu, maka semakin tampaklah diri kita, maka semakin teranglah diri kita, maka semakin bercahaya pula diri kita dan semakin jauh diri kita dari kegelapan. Jadi jikalau seseorang sudah semakin dekat dengan Rasulullah, maka disitulah segala sifat keterpujian itu akan muncul. Dia akan terkontaminasi, dia akan tertular dengan Rasulullah. Jadi Rasulullah itu memang dia memiliki apa itu, berkah. Jadi berkah. Jadi kita itu semakin hari semakin mudah taat. Itu sebetulnya adalah berkah daripada Rasulullah. Memang pada hakikatnya kita di dalam pengkajian tasawuf ini, pada ketika kita melihat ini pun berkat Rasulullah. Kita mendengar, kita bergerak, dan akhirnya pendengaran kita yang penuh berkah ini akan diarahkan kepada jalan yang pernah dijalani beliau. Nah, maksudnya kita salat mungkin akan mudah khusyuk. Kita kalau melihat orang kesusahan akan mudah tersentuh, akan mudah membantu. Begitulah semakin hari semakin bagus kita itu. Pernah diceritakan suatu ketika ada sahabat
yang dia itu berteriak. Dia itu berteriaknya begini. Dia katakan kalau bahasa kita itu, aku munafik katanya. Dia berteriak begitu, aku munafik. Rasanya kalau tidak salah itu ada Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar yang menghampiri itu kemudian bertanya, mengapa engkau mengatakan hal yang demikian? Katanya, pada ketika saya atau aku di dekat Rasulullah, kesadaran akhirat itu luar biasa, himmah untuk beribadah itu luar biasa. Namun pada ketika sudah keluar dari majelisnya Rasulullah, maksudnya jauh daripada Rasulullah, di situ himmah dunia, maksudnya keinginan untuk kemaslahatan dunia itu timbul kembali, sehingga ibarat ibadah itu yang asalnya rajin menjadi malas, yang yang dari situ tadi akhirat itu seolah-olah tidak terlihat lagi. Makanya dia katakan munafik itu pada ketika di hadapan Rasulullah, di majelis Rasulullah dia bagus, tetapi mulai jauh daripada Rasulullah dia mulai kurang bagus lagi. Ini menurut dia. Kemudian dibawa oleh Sayyidina Abu Bakar ke hadapan Rasulullah dan ditanyakan, bagaimana, apakah benar seorang yang demikian, kata Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, adalah masuk di dalam kategori munafik. Jadi kata Rasulullah, memang keadaannya itu demikian. Maksudnya bukan munafik, tetapi semakin jauh, setiap sahabat itu, setiap orang yang semakin jauh daripada Rasulullah, maka itu dia akan semakin jauh dari akhirat. Kesadaran akhirat itu semakin memudar. Jadi disinilah yang yang kita itu disuruh untuk terus mendekatkan diri kita kepada Rasulullah. Makanya disitulah ada sawab, kalau kita katakan sawab, berkah daripada Rasulullah itu. Rasulullah itu kalau didekati, dia akan memberikan efek, dia akan menghancurkan segala segala keburukan yang ada pada diri kita. Jadi semakin kita melazimi Nur Muhammad, ini semakin kita teringat kepada Rasulullah, dan semakin kita teringat kepada Rasulullah ini, disitulah kita itu semakin bagus. Jadi sekedar apa kita mendekatkan diri kepada Rasulullah, maka sekedar itu pula kita untuk menjadikan diri kita itu bagus. Jikalau kita semakin dekat, maka pancaran kita pun akan semakin kuat. Maksudnya akhlak kita itu semakin hari semakin terbina. Nah, inilah upaya untuk menjadikan diri kita lebih sempurna lagi. Kemudian seterusnya, lihat waktu dulu 3 menit. Kita baca lagi kitab kita. Dan segala batang tubuh kita itu nyata jadi daripada Adam. Seperti sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana abul arwahi wa adamu abul basyari. Artinya, aku bapak segala arwah atau ruh, dan Adam itu bapak segala batang tubuh. Tetapinya Nabi Adam itu dijadikan daripada tanah, seperti firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, khalaqal insan mintin. Artinya aku jadikan insan Adam itu daripada tanah, dan tanah itu dijadikan ia daripada air, dan air itu dijadikan daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang mengatakan air itu dijadikan daripada angin, angin dijadikan daripada api, api dijadikan daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini kalau kita simpulkan, ana abul arwah wa adamu abu basyar, sedangkan Adam daripada
tanah dari angin-angin, dari air-air, dari api-api, daripada Nur Muhammad juga. Jadi di sini kalau kita simpulkan kalimatnya, ana abul arwah wa ana abul bashar. Itu. Jadi Rasulullah itu adalah bapak kita. Dia bapak ruh kita, dia bapak bashar atau jasad kita. Kalau dia itu junjungan kita itu bapak kita, berarti kita ini adalah anak Rasulullah. Jadi di sini tentunya bukan anak secara syariat yang nasab itu, tetapi ini anak secara hakikat. Jadi zuriat itu ada dua, ada secara nasab yang darah itu. Kalau ini lebih dari darah, ini seluruh batang tubuh, ini ruh dan jasad sebetulnya. Ada yang secara darah, ada nasab itu, ada yang secara sebab dengan sebab ilmu. Jadi ada zuriyah seilmu, ada sedarah. Kalau seilmu ini langsung lebih dekat. Jadi ini zuriyah juga. Nah, di sini yang orang mengkaji Nur Muhammad itu dia masuk daripada zuriyah Nabi yang ilmunya maksudnya. Jadi yang diwarisi ulama itu warasatul anbiya gitu. Jadi warisan Nabi itu sebetulnya dua, innama buistu mualliman. Kata Nabi, aku diutus untuk mengajarkan ilmu, untuk sebagai guru. Maksudnya ilmu ini adalah warisan daripada Nabi kita. Kemudian akhlak yang satunya innama buistu makarima, innama buistu liutamima makarimal akhlak. Jadi warisan Nabi itu ada dua, ada ilmu, ada akhlak. Jadi di dalam hal nasab secara ilmu ini tentunya bukan sembarang ilmu. Yang dikatakan al ulama warasatul anbiya itu secara umumnya, tetapi secara khususannya ilmu tentang bab Nur Muhammad. Jadi siapa yang mengetahui tentang bab Nur Muhammad, disitulah dia itu termasuk zuriat. Namun tentunya ilmu Nur Muhammad ini tidak hanya sekedar pengetahuan begitu saja, tetapi dia membawa kepada akhlak. Makanya ini orang yang mengkaji tasawuf tentang Nur Muhammad ini, dia mewarisi dua daripada ilmunya, daripada Rasulullah, yaitu dengan keilmuan dan dengan perangai yang terpuji. Maka inilah sebetulnya yang luar biasa. Wah, seandainya, tapi minta maaf, seandainya ada zuriat Nabi tetapi dia tidak mewarisi ilmunya dan dia tidak berperangai dengan perangai yang terpuji, maksudnya gen akhlak itu tidak diteruskan pada dirinya, maka ini semisal dengan mempermalukan Rasulullah sendiri. Jadi yang afdalnya itu memang, tapi jarang kalau gen Rasulullah itu memang dia akan ada bimbingan juga dari Rasulullah. Kalau gen Rasulullah kalau benar mengalir di dirinya itu darah Rasulullah, yang mana Rasulullah mengatakan, kata Rasulullah, para zuriatku itu laksana bintang yang berkilau di mana-mana. Dia masing-masing ada memiliki kepribadian yang diwarisinya daripada Rasulullah. Itu zuriat Rasulullah. Bagaimana tidak, kita yang rajin bersalawat saja itu akan mendapat bimbingan. Bagaimana ini dengan jin yang terbaik? Tentu ada memberi efek, tentu ada itu. Jikalau dia menghafal, dia akan lebih lebih mudah menghafalkan ilmu tentunya. Ya, kalau dia Rasulullah itu patanah, maka jin daripada Rasulullah ini pun akan diturunkan. Maka rata-rata para zuriat Nabi itu orangnya cerdik dan bahkan sampai berefek kepada kelakuan. Itu. Jadi kita di sini keadilan daripada Tuhan kita. Kita pun untuk mencapai hal yang demikian, kemuliaan yang luar biasa itu dengan keilmuan. Jadi biasa bahasanya itu ada jibilah, ada yaktasib. Nah, kalau yaktasib ini kita berusaha.
kita ahwal, seumpama ahwal, namun kita tidak dibedakan juga. Kalau kita bertakwa maksudnya kalau kita itu mengenal Nur Muhammad dan kita beramal dengan amal Nur Muhammad, maka ini kita adalah bagian daripada zuriatnya Nabi yang mewarisi akan nabinya. Bahkan seandainya kita benar melakukan amalan Nur Muhammad yang saya katakan ini tadi, kita sering bersalawat, tentu modalnya, dan dari sana akan terbit akhlak-akhlak terpuji, maka tidak menutup kemungkinan kita akan mendapat pengakuan daripada baginda kita. Yang mana pengakuan itu jikalau dikatakan engkau adalah anakku, engkau adalah zuriatku. Kalau secara umumnya, kalau kita mengerjakan akhlak-akhlak Rasulullah yang mana di sisi para Rasulullah itu ada malaikatnya, Rasulullah akan membanggakan kita. Tuh lihat kata Rasulullah, itu dia yang mewarisi akhlakku. Itu dia yang benar menjalankan ajaranku. Itu dibanggakan. Itu semisal diakui, itu anakku. Nah, begitu. Sebagaimana pernah kita dengar di dalam sebuah hadis, Rasulullah itu pernah menyatakan Salmanu minna ahlal bait. Padahal kita artinya dulu ya. Kata Nabi, Salman minna daripada kami ahlal bait. Ahlal bait itu, ahlul bait itu adalah ahlal itu orang, bait itu rumah, orang rumah. Maksudnya keluarga ini. Sedangkan kita mengetahui Salman itu Al-Farisi, orang Persia. Tetapi kenapa Nabi mengatakan demikian? Karena memang perjuangan Salman itu luar biasa. Yang sesudah ada pernyataan dari Nabi yang demikian, Salman itu naik derajatnya bukan Al-Farisi lagi dia, tetapi Al-Muhammadi. Dia adalah orang-orang Muhammad, maksudnya keluarga Nabi. Salman itu kalau perjalanannya untuk menuju Nabi dari Persia untuk sampai bertemu Nabi, dia itu luar biasa perjuangannya. Kalau kita membaca sejarahnya itu, wah, kagum, kita akan terkagum-kagum. Yang mana pernah juga Nabi itu bersabda, seandainya iman itu atau keimanan itu berada atau letaknya di bintang Soraya, yang bintang yang teramat jauh itu, maka kata Rasulullah sambil menunjuk kepada Salman itu, maka dia akan menghampirinya. Oh itu. Jadi kita ini untuk mendapat pengakuan dari Nabi ini, kita berusaha ada pencapaian jalan kita menjalankan Nur Muhammad ini. Tidak bisa kita tanpa ada ikhtiar. Jadi dengan jalan memulai itu dengan memperbanyak salawat. Kita kalau yang khususan yang duduk itu mungkin kita tidak mampu akan mencapai yang sangat banyak. Dan kalau hanya sebatas di mulut, kita pun akan kewalahan. Tetapi kalau dengan hati yang senantiasa terkenang kepada Rasulullah, hati yang senantiasa bersalawat kepadanya, maka disitulah kita akan mencapai kedekatan. Maka disitulah nantinya kita akan diakui. Bahkan pada nantinya bukan saja diakui tentang di sisi para malaikatnya, tetapi kita itu akan ada pengakuan langsung tentang wujud diri kita. Bisa saja ini bahkan kita akan bisa bermimpi dengan dia, bahkan kita akan bisa tidak menutup kemungkinan ya kejatan yang diawali dengan mimpi, man ra'ani fil manam faqad ra'ani hakan fasairani fil yaqdah, nantinya akan berjumpa di alam jaga. Tidak menutup kemungkinan karena Rasulullah itu tidak mati, dia hanya berpindah, dan Rasulullah itu bisa bolak-balik, bisa saja. Dan yang ini ada secara maknawi, ada secara hisinya, dan kita ada jalan yang secara maknawinya. Misal bermimpi Nabi secara maknawinya pun ada kita.
Dan yang seterusnya lagi, nantinya kita itu akan lihat waktu dulu 25. Kita itu akan yang yakizatan itu Rasulullah itu akan menemui diri kita itu dengan rupa kita. Inilah yang benar diakui bahwasanya begini. Kamu itu memang adalah wujudku. Itu bukan sekadar anak lagi nanti. Jadi nantinya lah mau juga untuk kepada diri bihaqi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang puncaknya itu. Jadi kalau bertemu Nabi di alam mimpi secara maknawinya, kalau yang isinya kita mimpi melihat Rasulullah, yang dengan itu kita benar-benar mengetahui hati kita bahwa itu memang Rasulullah, atau Rasulullah itu datang berdua di dalam mimpi, entah itu dengan sahabat yang mana atau entah dengan siapa, dan yang satunya itu menyatakan bahwa ini Rasulullah di dalam mimpi kita, ini Rasulullah. Dan kita mungkin di sana bisa melihat semuanya, atau kita bisa melihat itu dengan rupa yang orang kita kenal. Jikalau kita melihat rupa itu dengan rupa orang yang kita kenal, seumpama Fulan bin Fulan kita tahu, maka kita dianjurkan berguru kepada dia, karena dia akan menyampaikan kita kepada Rasulullah. Kalaupun kita melihatnya itu rupa orang lain, kalau kita tidak kenal dan memang ini rupa Rasulullah sendiri yang seperti digambarkan di dalam hadis, alhamdulillah. Ada juga yang melihat Rasulullah itu tidak bisa melihat muka beliau, hanya melihat badan. Ada yang hanya melihat tangannya, yang dia itu mencium tangan Rasulullah. Ada yang hanya melihat kakinya, itu masing-masing. Namun ini sama tetap melihat Rasulullah di alam mimpi. Jikalau sudah melihat Rasulullah di alam mimpi, maka itu seseorang itu sisa hidupnya itu akan menjadi baik, penuh keberkahan. Kemudian yang ada lagi yang Rasulullah itu datang dengan sendiri saja, entah apa, entah menasihati kita. Sesudah itu berlalu, kemudian datang lagi seseorang yang mengatakan, kamu tahu ndak bahwasanya yang kamu berbicara dengannya itu tadi itu adalah Rasulullah. Itu bisa juga begitu di mimpi, dan banyak versinya. Ada juga kita hanya melihat begitu, namun hati kita ini tahu ini Rasulullah. Kita itu dapat petunjuk ini Rasulullah. Jadi banyak versinya di dalam bermimpi, namun itu benar. Namun di dalam mimpi ini, alam Rasulullah itu sebetulnya bukan alam mimpi. Man ra'ani fil manam, siapa yang melihat aku di dalam tidurnya, fakat ra'ani hakan, maka sesungguhnya itu adalah hak. Jadi hak, maka itu tidaklah alam mimpi sebetulnya. Benar. Kan kita itu biasanya mimpi itu kayak kembang tidur, seperti kembang tidur itu ya, seperti yang gimana gimana begitu, kayak kurang jelas. Tetapi beda dengan bermimpi Rasulullah. Adapun mimpi secara maknawi itu adalah untuk mendapatkan nilai secara itu adalah kita menghayal, apa itu, mengenang-enang Rasulullah. Itu semisal dengan mimpi, sering terkenang kepada Rasulullah, itu semisal dengan mimpi. Bahkan kita itu menghayalkan begini, Rasulullah itu senantiasa ada, dan memang Rasulullah itu senantiasa ada menyertai umatnya. Bahkan Rasulullah itu apa itu, pada ketika kita membaca salawat, maka pada saat itu kita berada di hadratul Rasul, di hadapannya Rasulullah. Dan Rasulullah mengenal diri kita sampai kepada bin kita dengan salawat yang kita baca itu. Dan Rasulullah pun itu memang keadaannya benar. Jika kita menghayalkan seumpama Rasulullah ada di hadapan kita, dengan kita bersalat, memang benar kita itu di hadratnya Rasulullah. Tapi kita letakkan di atas. Seandainya pun begini, ini yang pecinta gila. Lihat waktu. Seandainya kita
cium tangan salim kepada Rasulullah yang kita hayalkan seolah Rasulullah mengulurkan, itu itu pun benar sebetulnya, semakna mimpi tadi. Nah, sebagaimana orang yang tergila-gila dengan kekasihnya, cinta gila itu, dia ada juga yang kalau mau makan, yang makan, yang minum, diajak bicara. Pada ketika kita mengatakan ya Rasulullah, maka Rasulullah akan menyahut kepada kita, naam, iya, ada apa, kalau kita artikan. Jadi sebetulnya bagi orang yang sudah ada mempunyai rasa kedekatan, dia mungkin sering curhat dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, saya begini begini begini. Pada ketika kita menyerunya, ini kita itu yakin bahwasanya Rasulullah itu mendengar perkataan kita, seruan kita. Namun kitanya yang tidak mendengar. Namun seolah-olah kita nyatakan, seandainya kita dizalimi orang, ya Rasulullah, saya dizalimi dia. Seolah-olah kita dengar, maafkan dia, kata Rasulullah. Di sini yang kita dapat bimbingan itu, kalau kita mendekatkan, kalau Rasulullah itu dekat dengan kita akan mendapat bimbingan. Jadi seseorang yang ingin dapat bimbingan Rasulullah itu dia mesti mendekat. Seolah-olah Rasulullah mengatakan jangan dibalas. Dan dia itu sering curhat, kalau mau keluar rumah pun, ya Rasulullah, saya mau keluar rumah. Itu ada dia minta izin sama Rasulullah, tolong ya Rasulullah, jagakan mata saya, pelihara mata saya dari melihat yang haram. Itu ada hubungan yang istimewa antara dia dengan Rasulullah. Waktunya ini saya hanya ingin setengah jam, nanti kita sambung. Salah hilap mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.